Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kuantitatif ya. Kuantitatif. Oke. Jadi di perbandingan kuantitatif ini nggak sebanyak yang di kayak berhitung kemarin ya. Di sini mungkin hanya ada jadinya 2 subbab gitu ya. Ada yang soalnya tuh nanti berbentuk aritmatika. Jadi langsung berhitung gitu ya. Ada juga nanti yang soalnya bentuknya itu soal cerita gitu. Nah, nanti akan kita bahas semuanya gitu ya. Jadi mau untuk dilihat tips triknya gitu ya untuk mengerjakan soal jenis perbandingan itu seperti apa. Nah, oke, kita mulai di soal pertama ini. Nah, ini adalah jenis yang aritmatika. Jadi nanti kita akan selesaiin dulu semua perbedaan kuantitatif yang berbentuk aritmatika. Jadi aritmatika itu ya hitung-hitungan langsung seperti ini gitu ya. Nah, jika di sini B ditambah D kurang dari A dan E kurang dari D ditambah C, nah maka seperti apa gitu ya. Nah, untuk soal seperti ini teman-teman, triknya adalah kita lihat di sini yang sama apa gitu ya. Di kedua persamaan ini yang sama apa. Nah, kalau kita lihat di kedua persamaan ini yang sama itu adalah huruf D ya. Nih, di sini huruf D yang sama tuh. Nah, jadi D ini nanti bakal patokan. Jadi dia tuh bakal di tengah gitu ya. Nah, jadi tipsnya tuh cari yang sama disimpan di tengah gitu ya. Disimpan di tengah. Nah, jadi makanya nanti yang ini misalkan kita simpennya dulu. Yang ini kan B ditambah D kurang dari A. Nah, misalnya D-nya disimpan di kiri, berarti D sama dengan A dikurangi B gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya yang satunya lagi E kurang dari D ditambah C. Nah, berarti yang ini pindahin C-nya ke kiri ya. Jadi E dikurangi C kurang dari D. Nah, jadi biar nanti D-nya disimpan di tengah gitu ya kayak gini. Nah, kita lihat nih. Kan E kurang dari C, E dikurangi C kurang dari D. Nah, kalau yang ini kan di sini kita juga memperoleh D ini kurang dari A minus B ya. Nah, paham teman-teman kira-kira? Oke, coba pelan-pelan lagi ya. Nah, kita kan sudah sampai sini ya. Di sini kita peroleh D kurang dari AB dan E min C kurang dari D. Nah, teman-teman bayangin di sini tuh dipindahin ke sini D-nya tuh. Ya. Berarti kan E minus C kurang dari D. Nah, terus dilanjutin yang ini. D-nya ini kurang dari A minus B. Kayak gitu ya. Jadi intinya yang sama ini nanti disimpan di tengah. Intinya kayak gitu ya. Nah, jadi ini yang B ini kita bisa coret ya, karena yang ini yang nggak ada yang samanya ya, di tengah harusnya yang sama. Tuh kan, jadi dapat jawabannya A, seperti itu ya. Paham ya? Jadi intinya simpan yang sama. Oke teman-teman, kita soal selanjutnya dulu deh nih. Kayak gini nih misalnya nih. Misalnya nih. Intinya tadi apa triknya? Yang sama disimpan di tengah. Itu aja. Yang sama disimpan di tengah. Yang sama disimpan di tengah. Contohnya di sini lihat. Di sini yang sama apa? Di dua persamaan ini yang sama apa? Ya ada B ya yang sama. Ada C juga gitu yang sama ya. Ada dua ya. Nah, berarti kalau ada dua kayak gini, yang samanya, kita lihat dulu di optionnya. Atau kita eliminasi dulu ya. Ini sini yang tengahnya C nih. Oke, yang ini tengahnya B, yang ini C, C, C. Jadi kita lihat tengahnya gitu ya. Yang sama disimpan di tengah. Nah, tapi di sini kita bisa ngeeliminasi yang option A. Di sini D-nya jadi hilang ya di sini. Option A D-nya kemana? Padahal ada D di sini. Tiba-tiba jadi hilang option apa abjad D-nya ya. Nah, berarti yang ini pasti salah ya. Nah, berarti ya jawabannya antara B, C, D, E. Nah, berarti kita karena ini kan semuanya nih C-nya ya yang disimpan di tengah di optionnya. Berarti kita yang mau simpan optionnya di tengah itu yang C ya. Jadi abjad yang disimpan di tengah itu adalah yang C. Oke teman-teman. Jadi yang akan kita simpan di tengah itu adalah abjad yang C. Ya, kita tulis ulang soalnya. B kurang dari C plus D. Satu lagi, A ditambah B lebih besar dari C. Nah, yang kita akan simpan di tengah, ingat yang mana? Yang C-nya ya.
Nah, berarti kalau gitu apa? Kalau gitu kita pindah ruaskan gitu ya. Jadi C-nya tuh harus sendirian, harus berdiri sendiri. Kayak ini nih. Di sini kan D-nya ada D-nya nih di sini. Nah, makanya D yang ini tuh kita pindahkan ke kiri ya. Jadi kayak gini nantinya. B dikurangi D kurang dari C. Oke? Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau yang ini kebetulan udah dari sananya, C-nya udah sendirian. Ya. C-nya udah sendirian. Berarti nih kalau kita balik itu kan bisa ditulis ulang kayak gini ya. C kurang dari A ditambah B. Ya, ini bisa ditulis ulang kayak gini ya, kayak dibalik aja. Kan ini lebih besar ke A tambah B ya, berarti nih tandanya juga jadi lebih besar ke A tambah B gitu ya. Nah, berarti nanti B dikurangi D kurang dari C dari sini digabung dengan yang ini. Digabung berarti oh ini kurang dari A plus B. Kayak gitu ya. Ya, udah ada jawabannya, pilihnya yang E. Ini teman-teman sampai sini paham nggak yang perbandingan kuantitatif kayak gini, yang aritmatika? Jadi nanti perbandingan kuantitatif itu teman-teman bakal banyak berhubungan dengan tanda-tanda seperti ini. Ya. Nah, gimana cara nentunya? Mungkin ada yang masih lupa ya yang kayak gini ya. Caranya gini misalnya teman-teman, kalau misalnya ada 3 sama 5. Saya mungkin jelasin dulu ininya ya, dasarnya ya. 3 sama 5. Ini lebih besar mana? Kan lebih besar 5 ya. Nah, jadi yang ada 2 ini ngadapnya ke situ. Nah, ngadapnya ke 5 yang lebih besar gitu ya. Ini kan 2, ini 1. Nah, saya gitu cara apa? Menghafalnya gitu ya. Kayak misalnya 15 dengan 18. Oh, ini lebih gede 18, berarti tandanya ke sana. Atau 19 sama 11. Berarti kan lebih gedenya 19, berarti ke sana. Gitu ya. Nah, mungkin yang belum paham, mungkin karena belum mengerti dulu konsep lebih besar sama lebih kecilnya ya. Jadi, coba dipahami dulu lebih besar lebih kecilnya, kayak gini. Konsepnya ya, kayak gini aja. Kayak gini. Nah, berarti kalau udah kayak gitu, kita coba kerjain lagi yang ini ya. Kita lihat lagi, kita hapus, kita ulang lagi ya. Ya buat yang masih belum paham. Nah, intinya untuk mengerjakan soal yang seperti ini, cuma satu kuncinya teman-teman. Yang sama kita simpan di tengah. Itu saja. Yang sama disimpan di tengah. Nah, tadi kita sudah sepakat ya. Kita pilihnya yang C. Yang disimpan di tengahnya yang C. Soalnya di sini kan ada dua yang samanya antara B atau C yang mau disimpan di tengah tuh. Tapi berdasarkan option, yang ini udah nggak mungkin kan. Karena D-nya nggak ada ya. Nah, di sini lihat. Ini di optionnya yang di tengah itu C semua. Nah, berarti kita akan menyimpan C ini di tengah. Jadi yang samanya itu yang kita pilih adalah yang C-nya. Caranya gimana? Nah, untuk biar disimpan di tengah, si yang samanya ini tuh harus berdiri sendiri. Harus sendirian gitu ya. Nah, gitu. Jadi caranya biar ada di tengah, yang samanya harus sendirian. Apa sih maksudnya? Kayak gini misalnya, B kurang C dari D. Ya. Kan ini C-nya nggak sendirian ya, ada ditemenin sama si D. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus pindahin si D-nya ke ruas kiri. Ke sini. Ya, pindah ruas. Ingat kalau pindah ruas yang asalnya positif jadi negatif. Gitu ya. Nah, sekarang C-nya udah sendirian. Bagus, ini udah benar ya. Terus yang selanjutnya, A ditambah B lebih besar dari C. Nah, ini kan C-nya udah sendirian, berarti udah oke, udah bagus juga. Kayak gitu ya. Kalau B-nya di tengah, opsinya cuma A, dan yang A ini pasti salah. Kenapa salah? Karena D-nya nggak ke bawah, di sini nggak ada huruf D. Padahal di soalnya ada huruf D. Gitu ya, makanya nggak pakai yang B yang kita pilih. Jadi kita pilihnya yang C. Oke? Gitu. Kenapa kita pilihnya yang C? Nah, habis itu, kan ini C-nya jadi di tengah nih. C-nya yang pertama ini B minus D. Ini kan yang pertama ya, tulis ulang kayak gini. Nah, yang selanjutnya ini tandanya harus kita balik dulu. Tandanya kan ngadepnya ke sana, ke moncongnya apa? Celangapnya ke kiri ya. Nah, kita ubah dulu jadi ke kanan. Konsepnya kayak tadi, kayak konsep ini nih. Konsepnya kayak ini. Di sini kita lihat mana yang lebih besar, A plus B atau C. Di sini A plus B ya yang lebih besar ya. A plus B yang lebih besar. Berarti kalau kita tulis ulang kayak gini, C
A plus B. Lebih besar mana? Lebih besar A plus B juga kan? Nah, berarti moncongnya jadi pindah ke sana. Ya, paham ya sampai sini ya? Nah, si C ini bisa kita gabungkan, istilahnya kayak digabungkan gitu ya. Oh, berarti ini B min D kurang dari C digabungkan ya, C-nya tulis satu aja, kurang dari A plus B. Gitu ya. Kalau penjumlahan ya atau pengurangan, tanda itu nggak berubah. Contohnya misalnya jadi gini, A lebih besar dari B ditambah C, pindah ruas gitu. Jadi A minus C, bisa, nah ini tetap ya tidak berubah. Karena tadi penjumlahan atau pengurangan tidak berubah. Tapi kalau perkalian dan pembagian, nah ini yang harus hati-hati. Bisa bisa berubah ini. Bisa berubah, bisa enggak. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang bisa berubah itu perkalian atau pembagian. Oke. Jadi nanti hati-hati ya kalau ada misalkan A dikali B lebih besar dari C. Nah, terus nanti teman-teman gini, oh B-nya kecil dari C per A. Nah, ini hati-hati ya melakukan seperti itu tuh. Ini bisa dilakukan kalau A-nya positif, ya. Kalau A-nya positif boleh kayak gini. Kalau A-nya negatif nanti lain lagi gitu ya. Jadi ingat-ingat aja, yang nggak berubah tanda itu kalau penjumlahan sama pengurangan. Kalau perkalian pembagian nanti kita lihat di soal selanjutnya ya. Oh ya, ini soalnya saya ambil dari soal-soal CPNS ya. Oke, jadi ingat kalau ada yang kayak gini-gini, ingat yang sama disimpan di tengah. Oke, yang sama disimpan di tengah. Cara biar nyimpan di tengahnya gimana? Yang samanya harus sendirian. Oke, nanti ada ya contohnya yang perkalian atau pembagian buat Rehulina. Nanti ada. Nah, yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya di sini diketahui P sama dengan 1 ditambah X per 3. Ya, atau saya tulis ulang kayak gini juga boleh, X per 3 plus 1. Terus di sini Q-nya sama dengan X per 3 minus 1. Nah, di sini teman-teman harus sudah bisa melihat ya. Coba teman-teman lihat di sini. Kalau P dan Q itu sama-sama punya ini ya, punya X per 3. Ya, dua-duanya sama punya X per 3. Tapi yang P ini dia ditambah 1. Kalau Q dia dikurangi 1. Kira-kira teman-teman lebih gede mana? Tentu saja lebih gede yang ditambah ya teman-teman ya. Kalau dikurang kan jadi makin sedikit ya. Nah, berarti kalau lebih gede ya, berarti otomatis lebih gede yang P. Nah, berarti P sama Q gimana tandanya? Lebih gede yang P nih. Ya berarti calangapnya, apa calangapnya ya? Moncongnya gitu ya, ngadap ke si P. Nah, bukaannya ngadap si P gitu ya. Jadi si bukaan ini selalu ngadap ke yang paling besar. Karena di sini kan ada 2 titik lawan 1 titik. Nah, berarti si 2 titik ini harus ngadap yang paling besar gitu ya. Ya, berarti jawabannya yang A. Mudah ya. Nah, jadi gitu soal CPNS tuh kadang-kadang kita tuh nggak perlu nih ngemasukin nilai X-nya. Nah, jadi jangan langsung masukin gitu. Wah, masukin ke sini. Jadi 1 ditambah 1/4 dibagi 3. Nanti teman-teman ngitung. Masukin ke sini Q-nya, hitung lagi gitu. Itu makin lama ya. Ternyata kita nggak perlu menghitung. Kita cuma ngelihat bentuknya aja udah kelihatan gitu ya. Nah, contoh yang kayak gini lagi misalnya. Nah, kita tuh nggak perlu ngitung semuanya dulu ya. Di sini kan kita punya X sama dengan 3 ditambah 1/3 dikurangi 3/4. Kita juga punya nilai Y sama dengan 3 ditambah 5/4. Ya. Nah, kita tuh lihat dulu yang sama. Oh, ini semuanya sama-sama punya angka 3 nih. Yang ngebedain cuma ini sama ini. Nah, berarti kita cukup ngitung ininya doang nih. Kita hitung dulu yang ini ya, teman-teman ya. Coba masih ingat untuk hitung perperan? Kita samakan penyebutnya gitu ya, kalikan 3 kali 4, 12. Ya, terus kali silang. Berarti di sini 4 dikurangi 9. Ya, sama dengan negatif 5/12. Nah, di sini juga ini udah kelihatan nih. Yang satu nilai X itu kan 3 ditambah 3 dikurangi jadinya ya. 3 dikurangi 5/12. Yang Y 3 ditambah 5/4. Nah, ini kayak tadi juga nih. X dan Y-nya sama-sama 3. Tapi kalau yang X ini dikurangi, yang Y ini ditambah. Oke, kurangnya soalnya kurang besar ya. D-in ya. Kayak gitu ya. Pasti yang lebih gede yang
yang ditambah ya, yang gede pasti yang Y berarti. Nah, berarti kalau nanti hadapannya kayak gini, karena yang lebih gede yang Y, berarti yang celangapnya ke yang Y ya. Nah, itu pilihnya B. Oke, udah pada ini ya, udah pada jago nih. Mantap. B, jawabnya banyak yang B, betul. Oke, lanjut ke nomor 6, rekan-rekan semua, teman-teman semua. Nah, soal yang seperti ini. Triknya, untuk melihat soal yang seperti ini, ada kayak penjumlahan pecahan gitu ya. Ini juga ada penjumlahan pecahan yang Y-nya ya. Nah, untuk soal yang seperti ini, teman-teman jangan dihitung ya. Jangan dihitung. Itu bakal lama gitu ya. Ingat ya, soal CPNS itu tuh kita harus harus apa? Harus cara cepat gitu ya. Karena waktunya benar-benar mepet, teman-teman. Nah, jadi caranya kayak gini adalah kalau yang soal kayak gini, tipsnya pakai yang namanya tuh garis bilangan. Garis bilangan kuncinya ya. Nah, teman-teman boleh apa ditulis nih soal, kalau ada soal yang ada tipsnya, boleh ditulis ya tipsnya ya, teman-teman. Nah, garis bilangan. Cara gini. Di sini ada berapa angka sih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita jadi bikin 4 angka di garis bilangan. Nah, yang pertama yang kita harus tahu, nah ini. Kira-kira urutannya di mana sih? Kita pilih ya, kalau yang kiri itu yang paling kecil, yang kanan ini yang paling besar. Nah, menurut teman-teman yang paling kecil yang mana? Antara 1/13, 1/14, 1/15, sama 1/16. Yang lebih kecil yang mana? Nah, itu juga harus tahu ya. Konsepnya kayak gini, teman-teman. Konsepnya. Misalkan saya punya satu kue. Saya punya satu kue. Ini satu kue yang sama-sama besarnya ya. Tapi kue yang satu yang ini dia dibagi ke 2 orang. Kalau dibagi ke 2 orang berarti satu orang dapatnya segini. Yang ini dibagi 2 nih. Berarti satu kue dibagi 2 orang. Kalau yang ini satu kue dibagi ke 4 orang. Ah, berarti satu orang dapatnya segini. Yang ini 1 dibagi 4. Kira-kira gede mana? Gede yang ini ya, gede yang setengah. Lihat yang setengah dapatnya segini kuenya, nih satu orang dapatnya segini. Kalau yang dibagi 4, kuenya cuma segini dapatnya. Nah, berarti konsepnya kayak gini, teman-teman. Di sini yang harus diingat nih, note-nya ya. Saya tulis note-nya. Tipnya nih, kalau misalkan perperan ya, yang paling kecil itu justru yang gede bawahnya. Gimana ya? Jadi kalau misalkan 1/16 sama 1/14, nah justru yang gede itu yang ini ya. Jadi kita lihatnya tuh kebalikannya. Kalau yang bawahnya gede, justru dia kecil. Karena tadi ya, kalau pembaginya gede, dia dapatnya kecil. Kuenya dibagi ke banyak orang. Kalau pembaginya kecil, berarti nanti dapatnya makin besar. Karena pembaginya sedikit. Kuenya dibagiin ke sedikit orang. Gitu ya. Nah, jadi di sini yang paling kecil, betul ya, 1/16. Pokoknya kalau yang ininya gede, berarti kecil ya. Oh, terus yang berarti selanjutnya yang ini, 1/15. Selanjutnya yang ini, 1/14. Selanjutnya yang ini, 1/13. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita kasih angka ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Gitu ya. Nah, berarti si X itu kan ini ya, 1/13 ditambah 1/14. 1/13, oh berarti 1/13 itu sama dengan ini, 4. Oh, berarti 4 dikurangi ditambah 1/14. Oh, berarti tambah 3. Nah, berarti ini 7. Kalau Y itu 1/15. 1/15 itu berarti 2 ya. 2 ditambah 1/16. 1/16 itu 1. Oh, berarti ini 3. Nah, ini langsung kita bisa bandingin kan? X sama Y-nya gede mana berarti kalau gitu? Ya, gede X ya. Lihat 7 X-nya tuh. Nah, berarti tandanya yang A gitu ya. Kayak gitu. Kalau pecahannya negatif gimana? Ada di soal berikutnya. Ini. Nih, jadi bisa cepet ya. Langsung hitung, bikin garis bilangan. Ada 4 angka nih. 1, 2, 3, 4. Ya. Mana yang paling kecil, teman-teman? Yang paling kecil disimpan di kiri. Yang paling besar disimpan di kanan. Di sini yang paling kecil adalah yang pembaginya gede berarti. Berarti ini yang paling kecil ya. Nah, ini 1/95. Mana lagi yang paling kecil lagi? Yang ini ya, yang gede nih.
1/77. Kalau pembilangnya beda semua gimana Kak? Nah itu sayang sekali nggak bisa pakai cara ini berarti ya. Kalau pembilangnya beda-beda. Ini untuk pembilangnya sama ya. Untuk yang depannya 1 ini nih. Untuk yang ininya sama. Nggak mesti 1 sih. Yang penting sama semuanya ya. Nah terus mana lagi yang kecil lagi? Yang ini ya 1/56. Nah 1/56. Yang kecil berarti ini yang paling besar 1/47. Gitu ya. Nah jadi kalau yang perperan itu kebalikannya. Yang angkanya gede justru disimpan di paling kecil gitu ya. Sama kayak tadi kita kasih abjad, kasih apa? Urutan 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kalau yang X, lihat yang X ini adalah yang X itu adalah 1/56 dikurangi 1/77. 1/56 itu 3, 1/77 itu 4. Berarti 3 dikurangi 4. Oh, ini minus 1 ya. Sorry, kok dikurangi 4? 1/77 itu 2 ya. 2, 2, 2. Maaf, keliru. Dikurangi 2 harusnya ya teman-teman ya. 3 dikurangi 2, berarti ini 1 ya. Kalau yang Y, 1/47, berarti 4. Ya, 1/47, 4. Dikurangi 1/95, dikurangi 1. Berarti ini 3. Nah, berarti kalau gitu gedean Y ya. Berarti kalau dibandingin X sama Y, gedean Y, berarti tandanya ke sana ya. Jawabnya yang B. Gitu ya. Nah, bahkan teman-teman kalau nanti udah jago gitu ya, nggak usah dikuadrat kayak gini. Langsung aja dilihat gitu ya. Urutannya kan ini tahu. Oh, ini yang paling itu ada soalnya lagi nggak yang kayak gitu? Oh, nggak ada ya. Nah, misalnya nih, saya jadi bisa kalau ini udah paham yang ininya, teman-teman nanti bisa cepet lagi, bisa makin cepet lagi ngerjainnya. Gimana caranya? Kayak gini nih. Kan teman-teman di sini lihat nih dari 4 angka ini lihat mana yang paling kecil. Yang paling kecil kan 1/95 ini ke 1 berarti. Terus yang paling kecil kedua itu adalah ini. Terus yang paling kecil ketiga itu adalah ini. Yang paling gedenya adalah ini. Berarti tinggal kurangi. Oh, berarti ini 1, ini 3. Berarti 1 sama 3 gedean ini. Oh, berarti gede ke sana. Oh, berarti gede Y. Itu jawabnya B. Nah, nanti bisa kayak gitu, teman-teman. Ya. Nah, itu cara cepatnya di situ. Jadi ini hanya sebagai gambarannya saja yang garis bilangan itu. Aplikasinya adalah seperti ini, ya. Kayak gitu ya. Nah, jadi sudah paham ya soal-soal yang bentuknya pengurangan pecahan kayak gitu ya. Jadi nggak perlu dihitung detail. Soal CPNS itu didesain untuk cepat dikerjakan. Jadi nanti soalnya tuh bentuknya ya bakal yang banyak yang pakai cara cepat gitu ya. Kalaupun misalnya ada yang nggak cara cepat ya itu paling 1, 2. Nah kayak ini nih. Di sini kita nggak ada logo cara cepatnya ya. Berarti ini nggak bisa pakai cara cepat. Belum ada cara cepatnya gitu ya. Oke, nah berarti ini nggak bisa nih pakai cara cepat. Karena ingat ya di sini jadi ASN ini cara cepatnya itu ditandai dengan logo ini, logo cara cepat ya. Berarti kalau di sini nggak ada cara cepatnya nih. Ya nggak apa-apa gitu ya. Susah juga kalau semuanya ada cara cepatnya gitu ya. Nah ini kalau ini ya biasa aja berarti teman-teman ngerjainnya. Kita mau nggak mau nih substitusikan X-nya min 5, Y-nya 5. Berarti di sini min 5 dikurangi 5 ya. Kuadrat. Yang B-nya berarti apa? Y-nya itu Y-nya 5 ya. X-nya minus 5. Nah paling teman-teman harus ingat kayak gini. Kayak min 5 dikurangi 5 itu. Berarti kan jadi min 10 ya makin besar. Nah yang ini harus ingat tuh yang ini. Kalau min ketemu min kayak gini. Ini kan jadinya positif ya. Teman-teman ya. Itu harus ingat ya. Jangan salah. Sayang sekali gitu ya. Berarti ini 5 ditambah 5 jadinya ya. Jadi 10. Nah minus 10 dikali minus 10. Minus kali minus kan jadi positif ya. Jadi yang ini 100. Ya. Yang ini juga 100. Nah berarti kalau gitu sama dengan A sama dengan B. Jawabnya yang C ya. Nah ini nggak ada cara cepatnya emang. Jadi ya dihitung biasa aja kalau yang ini ya. Nggak apa-apa ya. Nomor 8 nggak ada cara cepatnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ini jebakan ini. Ini soalnya jebakan. Hati-hati nih. Jebakannya tuh di sini nih. Jadi teman-teman nanti kalau nemu soal yang kayak gini hati-hati banget ya. Harus ingat-ingat nih. Saya tekankan lagi di sini jebakan tuh pakai tanda serunya 3 kali. Takutnya nanti pas ketika tes aslinya teman-teman terkecoh. Jadi hati-hati ya. Jebakannya adalah di sini. X kuadrat min 16 sama dengan 0. Ya. Ingat nggak yang waktu saya jelasin yang itu kemarin?
X kuadrat min Y kuadrat itu sama dengan apa? X min Y dikali X plus Y. Ya. Kalau teman-teman ingat X kuadrat min Y kuadrat itu adalah ini. Ini di bab berhitung ya, kemarin ya di bab berhitung. Saya sudah jelasin tentang ini. Nah ini wajib banget dihafal ini mah. Kudu dihafal. Nah kalau teman-teman lihat bentuknya ini sama bentuknya, lihat X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah biar kelihatan giniin deh. 4 kuadrat. 16 itu kan 4 kuadrat ya. Nah kan jadinya X kuadrat min Y kuadrat. Oh berarti itu adalah pengurangan dikali perkaliannya. Pengurangannya X min 4 dikali penjumlahan. Sorry. Pengurangan dikali penjumlahannya. Berarti ini X min 4 pengurangan dikali penjumlahannya. X plus 4 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, berarti di sini X-nya sama dengan 4. Yang ini X-nya sama dengan minus 4. Nah, berarti X-nya ada 2. X-nya ada 2. Ini dibandingkan dengan Y sama dengan 4 ya. Berarti ini ada X1, ini ada X2. Nah, ini jawabannya nih. Kalau kita ngebandingin sama yang X1 sama Y, 4 sama 4, ya ini sama dengan ya. Tapi kalau kita bandingin sama yang X2, X2 sama Y, gimana sekarang tandanya? X2-nya minus 4. Minus 4 sama 4 gede mana? Gede 4 dong, berarti gede Y ya. Nah, berarti ada 2 jawaban nih. Jadi ini kita yang mana pilihnya? X sama dengan Y atau X kurang dari Y? Ya ini nggak bisa ditentukan ya. Karena X-nya nilainya ada 2. Gitu. Nah ini jebakannya di situ. Jadi kalau nanti teman-teman menemukan soal yang kuadrat kayak gini nih bentuknya. Atau bentuknya kayak gini nih. X kuadrat min 16 gitu. Ini harus hati-hati banget gitu ya. Karena nanti di sini X-nya tuh bisa 2. Jadi 4 dan jadi minus 4. Nah kalau ada 2 kayak gini. Terus dibandingkan dengan Y gitu ya. Jadinya nggak bisa dapat apa-apa gitu ya. Oke, kata Kenny, Bang, 16-nya bisa langsung pindah ruas, bisa juga sih. Nah, cuman kalau pindah ruas kan jadinya gini ya. Nah, teman-teman tuh biasanya langsung, oh ini akar 16 gitu ya. Sama dengan 4. Nah, di sini tuh ada kesalahan. Nah, kalau yang melakukan kayak gini ya, yang motretnya kayak gini, kesalahan. Kesalahannya di mana? Nah, selalu lupa plus minus ya. Kalau kuadrat, pindah ke kanan itu, jadi harus ada plus minusnya, teman-teman. Jadi tetap aja sama, yang ini plus 4 sama minus 4. Jadi ada 2 lagi jawabannya. Nah, hati-hatinya di situ ya. Berbeda kalau kayak gini. Kalau misalnya ini akar 16 berapa? Nah, kalau akar 16, ini pasti hasilnya 4 gitu ya. Hati-hati akar 16, jangan ngejawabnya kayak gini. Oh, ini plus minus 4. Nah, ini juga salah nih. Yang ini yang salah, yang bawah. Kalau akar, nih saya perhatikannya, kalau akar 16 ini pasti hasilnya positif. Segala sesuatu yang keluar dari akar pasti positif. Ini kan keluar dari akar positif. Beda kalau yang ini. Kalau ini kan X kuadrat sama dengan 16. Jadi kalau X kuadratnya dihilangkan, harus ada plus minusnya. Kalau ini mah dia akar 16 aja gitu ya. Nah, itu hati-hati tuh. Jebakannya di situ, teman-teman. Jebakannya bukan di sini, bukan di Y sama dengan 4. Di X kuadrat minus 16 sama dengan 0-nya ya. Atau nanti benar kata Kenny itu bisa juga ditulisnya kayak gini. Ini juga jebakan nih kalau kayak gini. Nah, jebakan. Hati-hati ya. Kalau menemukan nanti di soal pas tes ada soalnya bentuknya 2 ini nih. Wah, ini jebakan, harus hati-hati. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Wah, ini masih udah setengah jam nih, padahal soalnya masih banyak. Nah, ini nggak ada cara cepatnya berarti teman-teman. Nggak ada tandanya ya. Berarti kita kerjakan aja manual ya. Kita tulis ulang biar lebih besar. X-nya kan di sini 3 dikali 4A minus B. Y-nya 4 dikali 3B minus A. Oke. Di sini X-nya sama dengan berarti 3. Oh, gini aja, hitam dulu ya. Itu kan sama dengan 3 kali 4. A-nya nih. A-nya kita ganti dari 4 ya. A-nya 4 dikurangi B. B-nya berapa nih? B-nya 3 ya. Nah, B-nya kurangi 3. Kayak gitu ya. Sekarang Y-nya 4 dikali 3. B-nya tadi berapa? B-nya 3. A-nya 4 berarti ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, yang ini jadinya 3 dikali 16 minus 3. Yang ini 4 dikali 9 dikurangi 4.
Yang ini berarti 3 dikali 13 ya. Yang ini 4 dikali 5. Nah, ini kan gampang juga ya. Ini 20, yang ini 39. Berarti gede X ya. Berarti nanti kalau kayak gini gede X, berarti mulutnya ngadap ke X ya. A berarti ya jawabnya ya. Nah, oke, selanjutnya apa nih? 2X, kita tulis ulang ya. 2X dikurangi 3X. 3X dikurangi 2Y dibagi 2X plus 5Y, ini sama dengan 3/5 gitu ya. Nah, kalau ini tinggal dikali silang aja teman-teman. Berarti ini kan jadinya 5 dikali 3, 15. 5 dikali 2, jadi 10. 2 dikali 3, jadinya 6. 5 dikali 3, jadinya 15. Nah, kalau kayak gini, ingat samakan gitu ya. Yang X ke X, yang Y ke Y. Berarti yang X ini misalkan kita pindahkan ke kiri. Berarti yang Y-nya pindahkan ke kanan. Nah, kalau plus minus tadi berubah plus minusnya ya. Berarti kalau ini kan jadinya 15X dikurangi 6X ya. Yang ini berarti 15Y. Ini asalnya minus 10Y, pindah ke kanan jadi positif ya. Positif 10Y. Ini asalnya kan positif 6X, pindah jadi negatif. Nah, takutnya lupa ya. Berarti 15X dikurangi 6X, 9X, 15Y ditambah 10Y, 25Y. Nah, kalau soal yang kayak gini teman-teman. Berarti ini X-nya sama dengan 25. Ya, berarti Y-nya yang 9. Kayak gitu ya. Caranya ya, perhatikan ya teman-teman ya. Kayak gitu caranya ya. Oke, berarti kalau gitu jawabannya yang mana nih? Lebih besar X atau lebih besar Y? Lebih besar X ya, berarti tandanya ke sana. Berarti yang B ya. Yang B ya teman-teman ya, X lebih besar dari Y. Oke. Kenapa banyak jawaban yang A? Yang A itu yang sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin ya. Bukan. Bagus nih pertanyaan dari Muhammad Apip Halmi. Berarti keterangan 2X plus 5Y sama dengan tidak sama dengan 0 itu pengecoh aja. Ya, bukan pengecoh ini tuh. Jadi di matematika tuh haram kalau ada pembagian dengan 0. Misalnya sesuatu gitu ya, A dibagi 0. Nah, ini haram. Nggak boleh ya. Najis mugolado. Saking haramnya ya. Jadi nggak boleh ada pembagian dengan 0. Nah, makanya di sini di state gitu ya, di soal ini di statement bahwa yang ini tuh nggak boleh sama dengan 0. Ya, ini tuh nggak boleh sama dengan 0. Jadi penyebutnya gitu ya, penyebutnya nggak boleh sama dengan 0 di matematika tuh. Makanya harus di state kayak gini. 2X tambah 5Y-nya tidak sama dengan 0. Nah, soal yang kayak gini teman-teman. Ingat ini kalau yang ikut kemarin live class, ini apa namanya? Pakai perkiraan aja. Jadi nggak usah dihitung detail ya. Contohnya kayak ini. Ini kita 6 aja gitu ya. Ini berapa berarti? 0,00. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. Itu ditambah ini 100 berarti dikali 0,0004. Itu ya. Yang ini jadinya berapa? 6 dikali 5 aja ya. 6 kali 5 itu 30 kan ya. Nah, kalau yang masih agak pusing perkalian kayak gini, ingat kayak gini aja. Pertama 6 dikali 50 dulu. Aduh. Mana sih ini? Nah, 6 dikali 5 dulu. Kan jadinya 30 ya. Terus habis itu kita hitung komanya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Nah, berarti gini teman-teman. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, jadinya 0,03. Paham, paham, paham? Yang lupa, contoh ini lagi nih. 100 dikali 4. Nah, kalau 100 kali 4 sih. Kalau 100 kali 4 enaknya kayak gini aja. Kalau 100 mah. Nolnya kita coret. Nah, jadinya sisanya kan nolnya ada 2. Ya, berarti 0,04. Kayak gitu ya. Ya. Nah, kalau yang takut yang lupa ya. Oke.
Udah pada hafal ya. Berarti ini 0,003 ditambah 0,003. Berarti jadinya 0,043. Ini nilai X-nya gitu. Kira-kira kayak gitu X-nya. Dibandingkan dengan Y yang sama dengan 1,2. Otomatis gede Y ya. Berarti B ya. Kenapa 6,5 nggak dibulatkan ke 7? Boleh juga sih. Boleh juga. Iya sih, lebih tepat dibulatkan ke 7 ya. Boleh, boleh. Berarti kalau kali 7 jadi 35 gitu ya. Jadi ininya 35. 35. Ya, sama aja ya jadinya ya. Tetap lebih besar Y. Kayak gitu ya. Nah, jadi nggak usah dihitung detail, teman-teman. Dibulatkan saja ya pakai perkiraan. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga jebakan. Jebakannya apa? Ini nih, A sembarang. Jebakannya di sini, di A sembarang. Jadi nanti kalau nemu soal-soal yang jika A sembarang, jika X sembarang, jika Y sembarang, nah itu jebakan tuh. Harus hati-hati ya. Oke, sekarang jika A sembarang, katanya X-nya di sini sama dengan 5A kuadrat ditambah 20, Y-nya A kuadrat ditambah 50. Nah, kalau A sembarang, berarti kan saya bisa pilih A-nya apa aja ya. Kalau A sembarang ya, saya pilih apa aja. Saya pilih A-nya sama dengan 0 di sini. Warna ganti warna deh. Pertama saya pilih A-nya sama dengan 0. Berarti nanti X-nya jadi berapa? Kalau A-nya 0, ini berarti jadinya 0 juga ya. Jadinya X-nya 20, A-nya 0 berarti jadinya 50. Jadi lebih besar Y ya. Pertama. Sekarang yang kedua, saya A-nya pilih 10. Saya pilih A-nya 10. Oh, masukin ke sini. 10 kuadrat jadinya 100 ya. 10 kuadrat kan A kuadrat ya. 10 kuadrat jadinya 100. Ini ada mouse-nya, kelihatan nggak? A kuadrat jadinya 100. 100 dikali 5 jadinya 500. 500 ditambah 20. Nah, berarti kalau ini A-nya 10 ya. Berarti 5A kuadrat ini, A kuadrat ini kan jadinya 100 ya. 100. 100 kali 5 jadinya 500. 500 tambah 20 jadinya X-nya 520. Kalau Y-nya masukin ke sini 100. Ke sini 10, A kuadrat 10. 100 ya. 100 tambah 50 jadinya 150. No, sekarang lebih besar X-nya. Lebih besar X atau lebih besar Y atau lebih besar X? Ya, jawabannya yang tadi, Dek. Karena nggak bisa ditentuin ini, karena tadi nih X-nya bisa lebih gede di sini X-nya. Di sini juga bisa lebih gede Y-nya. Jadi nggak ada yang mending ya. Jadi mana yang gede X-nya atau Y-nya gitu ya. Jadi ya jawabannya karena nggak kayak gitu, jawabannya nggak bisa ditentukan. Nah, jadi nanti kemungkinan kalau ada yang kayak gini-gini tuh jawabannya yang kayak gini yang tidak dapat ditentukan. Kemungkinan ya, saya belum bilang pasti. Jadi kalau ada sembarang, ini pasti isinya tidak dapat ditentukan. Bukan pasti apa? Kemungkinan besar. Cara cepatnya. Cara cepatnya kayak gitu. Nah, lanjut. Lagi. Ini A sembarang. Berarti jawabannya yang D. Kemungkinan kayak gitu ya, teman-teman. Gimana ya cara nebak-nebaknya? Cara nebaknya sih pertama pilih aja 0 nih. Kayak ini pilih 0, A sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0 di sini 10, Y-nya di sini 10. Oh, berarti X sama dengan Y. Itu 1. Kita pilih A-nya sekarang 1 deh. Berarti kalau gitu 1, ini jadi minus 5 ya. Yang ini jadi minus 5. Minus 5 ditambah 10. Jadinya 5. Yang ini masukin 1 jadinya minus 4. Jadinya minus 4 ditambah 10, 6. Sekarang gede Y. Jadi sama dengan atau lebih besar? Ya, tidak bisa ditentukan lagi. Coba-coba aja sih A-nya berapa gitu. Oke, kalau yang kayak gini, ini teman-teman yang kemarin mengikuti kelas yang menghitung ya, ini ada namanya tabel persentase. Masih ingat teman-teman? Nah, ini harus dihafal. Wajib, ini kudu dihafal nih. Ya, apa aja? Sepertiga ya teman-teman ya. Sepertiga tuh 33,33%.
Ada 2/3, 66,67% ya. Ada berapa lagi? Ada 1/, berapa tuh? 1/5 ya? Kemana tuh? Bukan 5. Jadi lupa ya. 1/6. 1/6 itu 16,67%. Terus 2 enggak, 3 enggak, 4, 5 ya, 5/6. Itu adalah 83,33%. Terus 1/8 itu 12,5%. 3/8 itu 37,5%. 5/8 itu 62,5%. Ada lagi 7/8. Ini sama dengan 7/8 itu berarti 8 ya. 87,5%. Nah, ini wajib dihafal ya, teman-teman. Ini mah benar-benar harus dihafal, teman-teman. Paling yang tambahannya yang kayak gini-gini, 1/4 itu kan 25% ya. Setengah 50%. Berapa lagi? 3/4 ya, 3/4 75%. Nah, tabel ini harus dihafal nih, saya harus wajib dihafal ya. Dihafalin aja teman-teman. Jadi nanti kalau nemu kayak gini, ini kan X-nya 16,667, wah langsung ada nih. Oh, ini mah ini nih, 1/6 nih mah. Berarti ini 1/6, X-nya. Y-nya 2 dibagi 12, coret. Jadinya 1/6. 1/6 juga. Nah, berarti ini sama dengan. Tuh kan? Jadi kalau apa? Kalau nemuin soal yang kayak gini, dihafalin aja tabelnya. Jadi nanti cepat. Lanjut teman-teman. Jika X sama dengan harga 50 kg semen dan Y sama dengan harga 10 kg beras, maka ini mah atuh apa ya? Kita nggak tahu harga semen berapa. Kita juga nggak tahu harga beras berapa ya. Bisa aja walaupun 50 kg harga semen tuh cuma 2 ribuan. Bisa jadi ini yang 10 ribuan, 10 kilo walaupun harga 10 kilo ini harganya 100 ribu gitu ya beras tuh. Nah, bisa jadi gitu, bisa jadi sebaliknya, bisa jadi semen yang 50 ribu, jadi beras yang cuma 10 ribuan sekilonya. Jadi ya kita nggak tahu ini mah, ya kita nggak tahu harga beras dan harga semen. Oh, ini mah soalnya lucu ya. Lanjut teman-teman. Ini kita belum ke soal cerita ya. Apa ya ini? Berapa jam ini berarti? Jika nilai X terletak di antara Y dan Z. Ya. Dan sedangkan Z kurang dari Y. Oke, katanya si X ini ada di tengah-tengah nih antara Y dan Z gitu ya. Tengah-tengah berarti ya di sini ya. Nah, sedangkan di sini Z-nya itu kurang dari X. Berarti Z-nya di sini kurang dari X ya, berarti harus di kiri ya kalau kurang. Nah, berarti mau nggak mau Y-nya di sini, di sebelah kanan ya. Berarti kalau gitu ya lebih besar Y. Jawabnya yang B ya. Paham ya? Nah, ini lagi. Ini juga jika A sama dengan 3,75 dari 4,56. Ini dari itu apa? Perkalian ya. Ingat ya, dari itu perkalian. Berarti A itu adalah 3,75%. Itu per 100 ya, persen tuh. Dikali 4,56. Terus B. B itu adalah 4,56 per 100. 4,56 per 100. Dari ini berarti perkalian dikali 3,75. Nah, ini sama ya, 3,75 dikali 4,56. 3,75 dikali 4,56 dibagi 100. Ya, berarti A sama dengan B. Oh, nggak usah dihitung ya jadinya ya. C jawabannya. Nah, jadi soal CPNS tuh kayak gitu teman-teman. Karakternya tuh nggak mesti harus dihitung sebenarnya tuh ya. Kalau kita teliti baca soalnya. Oke, lanjut ke teman-teman soal berikutnya. A sembarang. Jawabannya. Ya. Mantap, banyak yang ya. Nah, kalau mau dicoba boleh ya. Ini kan ngebandingin A pangkat 3 sama A kuadrat. Pertama pilihnya A sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0 kan jadinya A pangkat 3 juga 0, A kuadrat juga 0. Jadinya sama dengan. Apakah yang C? Tapi kalau kita pilih A-nya sama dengan 2, A pangkat 3-nya berapa? 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 2, 4. Jadinya gede yang A pangkat 3. Yang ini jadinya. Jadi yang mana dong?
Kalau kita pilih lagi misalnya A-nya sama dengan berapa nih? 1/3. Yang ini jadi 1/27, yang ini jadi 1/9. Gede mana 1/27 sama 1/9? Gede 1/9. Ingat tadi kalau pembaginya gede dia justru yang paling kecil ya. Jadinya yang B juga benar. Oh, jadi yang mana nih? Ada 3 tuh yang benar. Nah, berarti kalau gitu tidak dapat ditentukan ya. Kok yang ketinggalan nggak apa-apa, nanti bisa lihat siaran ulangnya atau dari sekarang juga bisa tuh di back aja tuh si yang warna merahnya, bar yang warna merahnya itu ditarik aja ke kiri ya. Oke, lanjut teman-teman. Ini A-nya 1/15. Berarti dia koma-komaan ya di sini ya, 0, koma-komaan. Oh, enggak teman-teman. Di sini ada cara cepatnya ternyata. Ini kalau gitu saya cara manual. Cara cepatnya teman-teman gini, perhatikan ya. Di sini kan A-nya 1/15, B-nya itu 15%. 15/100% itu. Caranya gimana? Caranya dikali silang. Berarti ini 100. Ini kan A-nya ya, ini B-nya. Berarti ini 100 ya dikali silang, 1 dikali 100, 100, 15 kali 15. 15 kali 15 itu adalah 225. Nah, berarti lebih besar 225 dong. Oh, berarti lebih besar B. Nah, berarti lebih besar B. Gitu cara cepatnya ya. Oke, lanjut ke soal terakhir nih. Ini soal terakhir aritmatika. Yuk, semangat. Nanti soal cerita nih lebih seru lagi. Nah, justru soal cerita yang susah itu ya. Di sini 2A sama dengan 68. Berarti A-nya berapa? Bagi 2 ya. Bagi 2 jadinya 34. B-nya 3B sama dengan 81. Berarti B-nya 27. Berarti lebih besar A ya. Itu ya, gampang ya yang ini ya. Oke, kita sekarang lanjut ke soal cerita. Nah, ini yang harus ini teman-teman. Nah, oke, kalau nggak kebaca saya bacakan saja ya, atau boleh di zoom di itunya di layar teman-teman. Oke, selanjutnya di sini katanya sebuah perusahaan konveksi memerlukan 150 meter kain. Nah, caranya ya kalau kayak gini lihat 150 meter kain untuk membuat 40. Nah, kita buat kayak gini dulu. Apabila tersedia 330 meter kain, maka berapa? Berarti ini X karena kita nggak tahu ya. Caranya, nah kita kan tulis dulu kayak gini ya. 150 itu kan bisa ngebuat 40 kain. 330 berapa kain yang bisa kita buat? Berarti X karena kita nggak tahu. Nah, selanjutnya kita harus bisa melihat ini tuh perbandingan tuh ada 2. Nah, ini saya lagi jelasin konsepnya dulu ya teman-teman ya. Jadi di perbandingan tuh ada 2. Ada yang namanya tuh perbandingan lurus. Ada yang nanti perbandingan terbalik. Nanti ada dua-duanya contohnya. Kalau contoh ini dia adalah perbandingan lurus. Kenapa? Karena gini, kan dengan baju ya. Kain dengan baju. Lihat teman-teman. Semakin banyak kain, otomatis jadi semakin banyak baju, ya kan? Semakin banyak kain berarti kan semakin banyak bahannya. Nah, berarti semakin banyak bajunya. Kalau berbanding lurus, nanti rumusnya kayak gini. Kita bikin yang kayak gini dulu. Bikin strip sama dengan strip gitu ya. Kalau berbanding lurus, berarti ini nanti lurus. Si 150 dengan 40-nya itu lurus. Berarti 150 di sini, 40-nya di sini. Begitu pula dengan yang ini lurus juga. Karena kan berbanding lurus, berarti simpannya di sini 330, ini X. Nah, berarti nanti tinggal kali silang aja. Atau langsung kerjain di sini juga boleh. Ini coret nolnya. Yang ini kita bagi 5, bagi 3 jadi 5. Yang ini bagi 3 jadi 11. Berarti X-nya sama dengan 11 dikali 40 dibagi 5. Yang ini coret jadi 8 ya. 11 kali 8 jadinya 88. Jadi jawabannya yang A. Paham ya? Ini berbanding terbalik. Ibu Eni membagikan nasi kotak kepada 32 orang teman. Oke, kepada 32 orang teman. Anaknya karena hari ini anaknya ulang tahun, masing-masing anaknya mendapatkan 4. Jika kue itu dibagikan kepada 16 anak, maka berapa kue yang diterima masing-masing anak? Nah, ini ya konsepnya ya. Nah, ini kan tadi perbandingan itu ada 2, lurus dan ini jadi nggak kelihatan ya, terlalu pojok ya. Lurus dan terbalik ya. Nah, ini adalah contoh kasus yang terbalik. Kenapa? Karena gini. Lihat di sini yang dibagikan itu adalah teman-teman dan kue ya. Dan kue. Teman-teman dan kue. Ini kan yang dibandingkannya ya. Lihat di sini.
Kalau semakin banyak teman-teman, ya kue yang diterima teman-teman itu justru semakin sedikit. Ingat yang tadi. Nih, kue dibagikan ke 2 orang, dapatnya segini, banyak tuh, segini. Sama kue dibagikan ke 4 orang, jadinya sedikit ya. Jadi semakin banyak orang yang dibagi-bagikan, jadi ya masing-masing menerima kuenya jadi sedikit. Ya, jadi semakin banyak orang yang harus dibagi-bagikan, berarti kuenya yang diterima jadi makin sedikit. Nah, berarti kalau kayak gitu, karena teman-temannya makin banyak, kuenya makin sedikit, berarti ini termasuk jenis berbandingan terbalik. Caranya gimana? Caranya sama, bikin strip, bikin sama dengan strip. Kalau terbalik, gini, kalau tadi kan kalau lurus, 32 di sini simpan, 4-nya di sini lurus. Nah, kalau terbalik berarti sebaliknya, 32 disimpan di sini, 4-nya disimpan di bawahnya, karena berbanding terbalik. Jadi kita balik ya. 16 juga gitu, 16-nya simpan di sini, X-nya pindah ke atasnya. Karena berbanding terbalik. Nah, berarti ini sekarang kita bisa kerjakan. Ini di bagian itu kan jadinya 2 ya. Oh, berarti kalau gitu kali silang, 2 kali 4, 8 sama dengan X tuh. Kan jadi X-nya sama dengan 8. Jawabannya B. Kayak gitu ya, sudah paham ya? Untuk yang perbandingan terbalik. Nah, sekarang lanjut ke soal ini. Ini ada cara cepatnya. Kalau cara biasanya tuh yang kayak tadi pakai perbandingan. Kalau cara cepatnya, ya ini ada rumusnya. Nah, ini rumus dari jadi ASN nih, nggak ada nih di tempat lain. Tipus main PS. Apa ya? Kena tipus gitu ya. Tipusnya gedein deh. Kena tipus gara-gara main PS gitu ya. Nah, caranya ngapalin kena tipus gara-gara main PS. Caranya gini rumusnya tuh, T dikurangi F dikurangi S dikali P dibagi S. Ya, ini tipus PS gitu ya. Cara ngapalinnya ya, jembatan keledainya. Jadi TFS PS. Ini rumusnya nih. Jadi nanti kalau teman-teman ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ini nih. Tambahan pekerja. Nah, kalau ada kata-kata tambahan pekerja, langsung pakai rumus ini. Tipus, kena tipus gara-gara main PS ya. Caranya gimana? Misalkan tambahan pekerja itu namanya X. Nah, berarti ini X. T-nya itu apa? Total. Total bekerjanya itu berapa? Di sini totalnya 24 hari. Total ya. T-nya itu tadi apa? Total. F-nya. F itu adalah finish. F itu adalah finish. Finish. Selesai. Nah, berarti dia selesai dalam berapa hari? Selesai dalam 12 hari. Oke. 12 hari sudah selesai. Terus S. S itu apa? S itu sisa. Sisa kerja. Ini juga SI ini sama juga ya. Sisa kerja. Nah, ini harus dihitung nih. Coba ceritanya gimana? Pembangunan sebuah jembatan direncanakan dalam waktu 24 hari. Telah dikerjakan 12 hari. Dihentikan selama 7 hari. Nah, berarti kan ada sisa kerjanya ya. Berarti 24 dikurangi 12 dikurangi 7. 5 ya. Ada sisa hari yang harus dikerjakan itu cuma ada 5 hari lagi. Nah, itu S ya, sisa hari kerja. 5 dikali banyaknya pekerja. Banyaknya pekerja di sini 15 orang. Dibagi sisanya berapa? Tadi sisanya mana? Sisanya tadi 5 hari ya yang tadi kita hitung. Sisanya 5 hari juga. Udah. Kerjakan weh. 24 dikurangi 12. 12 dikurangi 5, 7 ya. Berarti 7 dikali ini 15 bagi 3 bisa dicoret. Nah, jadi 3. Jadi 21. Nah, udah. Gitu ya. Tipus main PS. Nah, ini ada lagi nih soal tipus main PS nih. Yuk. Langsung aja cara cepatnya lah ya. Tipus TFS dikali PS dikali P bagi S ya. Total kerjanya berapa? 30 hari. Finish sudah diselesaikan berapa hari? Sudah diselesaikan 6 hari. Oke, sisa kerjanya berapa? Proyek tersebut dihentikan selama 4 hari. Oke, berarti kan 30 hari total kerja,
sudah dikerjakan 6 hari, tapi ada libur juga ya, dihentikan juga 4 hari. Berarti sisa kerjanya cuma 20 hari lagi. Oke, berarti dikurangi 20, dikali banyaknya pekerja 15 orang, dibagi sisa hari. Sisa harinya berapa? Sisa harinya tadi 20 juga ya. Oke, 30 dikurangi 20, dikurangi 6, 4, dikali 15, dibagi 20. 20 dibagi 4, 5. 5 bagi 15, 3. Nah, berarti 3. B. Nah, gitu ya. Tipus main PS. Upah rata-rata 9 orang pekerja itu adalah 35.000. Nah, ini ada cara cepatnya juga. Tambahan 1 orang pekerja menjadi 33.250. Jadi gini, kalau kayak gini nih 9 dikali 35.000 dulu. Berapa? Nah, teman-teman saya ada triknya ya kalau perkalian 9 itu gini. 9 itu kan 10 dikurangi 1. Kali 35.000. Nah, jadinya kayak gini. Jadi yang ini kali 10 kan gampang ya. 35, nolnya tinggal tambah 1. Terus yang ini tinggal dikali minus 1. Jadinya dikurangi 35.000. Nah, kan gampang kan, jadinya 350.000 dikurangi 35.000, jadinya 315.000 kan. Tuh. Itu ya kalau perkalian 9. Jadi bisa dihitung juga di luar kepala, bisa nih. Terus katanya ditambahkan 1 pekerja. Jadi ada 10 pekerja, dikali sekarang upahnya jadi segini, 33.250. Juga gampang ya, dikali 10 mah tinggal tambahin nolnya 1 aja. Dikurangi aja ini, 0, 0. Nah, ini negatif, jadi kita pilihnya yang positifnya aja ya. 332 dikurangi 500 berarti ini 5, 2 dikurangi 5, 15 ya. 15, 17 jadinya ya. Ah, jadi ini isinya. Gitu cara cepatnya. Tadi ada yang bertanya bagaimana cara menentukan apa ya? Perbandingan lurus atau terbalik ya. Jadi ini kita nentuin dulu apakah dia lurus atau terbalik. Caranya gimana? Caranya lihat di sini. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan 22 ekor sapi selama 20 hari, ya. Nah, jadi 22 ekor sapi itu tuh si pakannya itu cukup untuk 20 hari. Nah, sekarang ditambah beli lagi 6 ekor, jadinya ada berapa sekarang? Ada 28 ya. Nah, ini berapa hari gitu ya. Nah, pertama kita hitung dulu datanya kayak gini. Cari datanya. Nah, terus yang kedua kita menentukan apakah dia berbanding lurus atau terbalik. Nah, di sini yang dibandingkan adalah sapi dengan hari. Gini, teman-teman. Kalau semakin banyak sapi, ya, bayangin aja nih, 1 sapi gitu ya. Nanti pakannya bakal cepat habis, bakal enggak? Justru jadi makin cepat habis ya. Bayang ya. Satu pakan sapi ini dimakan oleh 10 sapi dibandingkan dengan pakan yang sama tapi dimakan oleh 100 sapi. Lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang dimakan oleh 100 sapi dong kalau gitu. Ya. Nah, berarti justru kebalikannya. Oh, semakin banyak sapi, ya. Semakin banyak sapi, waktu pakannya habis semakin turun. Nah, ini kan terbalik. Sapinya naik, harinya turun. Nah, itu maksudnya terbanding terbalik tuh. Jadi kalau sapinya naik, harinya malah jadi turun ini. Oh, berarti dia berbanding terbalik. Kayak gitu ya. Paham, paham? Gitu, oke? Jadi, kalau sapi naik, kalau sapinya makin banyak, justru pakannya jadi makin cepat habis. Itu berbanding terbalik. Tapi kalau berbanding lurus tadi, misalnya apa ya? Kalau misalnya, ini jumlah sapi sama daging sapi misalnya. Kalau kita semakin banyak sapinya, maka kita juga semakin banyak daging sapinya dong. Nah, itu berarti berbanding lurus. Sapi dan daging itu berbanding lurus. Atau sapi dengan susu. Semakin banyak sapi, semakin banyak juga susu sapi. Ya kan? Nah, berarti dia berbanding lurus antara sapi dan susunya ya. Tapi kalau misalkan ini sapi dan hari dia berbanding terbalik, semakin banyak sapi justru pakannya semakin cepat habis. Nah, berarti berbanding terbalik. Gimana kalau berbanding terbalik tadi? Bikin kayak gini, 22, 20, 28, ini X gitu ya. Nah, dibalik ya. Jadi kan 22, 20 harusnya kan sejajar ya. Nah, karena berbanding terbalik ya jadi 22 terbalik gitu. Kali silang. Berarti 22 dikali 20 dibagi 28. Ini sama dengan X-nya ya. Dibagi berapa dulu nih? Dibagi bagi 2 ya.
Coba ini jelek angkanya 11. Dibagi 2 ini berapa? 14. Dibagi 2 ini 7. Dibagi 2 ini 10. Ini saya jelek ini angkanya. Sorry kalau jelek gini, kita perhatikan baik-baik. Berarti kita harus memakai pembulatan. Pembulatan ini kayaknya dibulatkan di sini di optionnya ya. 22, 20, 28. Nah, saya bulatkan ini jadi 21. Kenapa harus dibulatkan jadi 21? Biar bisa dicoret sama ini dibagi 7. Ini bagi 7 3, ini dibagi 7 4. Ya. Bagi 4 ininya jadi 5. Nah, jadi 15. Jadi 15. Wah, kan nggak ada. Ya, karena kita pakai pembulatan. Berarti jawabannya antara B atau C. Nah, tadi kita lihat. Ini pembulatannya kan asalnya 22. Kita bulatan jadi 21. Jadi turun kan. Ya. Jadi ini harusnya tuh 21 lebih dikit. Ya kan? 21 ke 22 itu kan harusnya 21 lebih dikit ya. Nah, berarti ini juga 15 lebih dikit. Nah, berarti kita pilihnya yang C. Ya. Lebih dikit ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga perbandingan lagi nih. Teman-teman harus sudah paham nih. Ini mah sering pisan keluar teman-teman ya di tes CPNS. Jadi benar-benar teman-teman harus molotok lah istilahnya, harus langsung di luar kepala gitu ya. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca, kenapa kayak gitu pindah? Waktu yang dibutuhkan untuk membaca 400 kata dalam 1 menit ya. Untuk membaca sebuah cerita adalah waktu 3 jam. Nah, ini soalnya dibulak-balik, diliur-liur, tapi konsepnya di sini nih. Kalau kata mempunyai kecepatan membaca 400 kata per menit ya. Jadi untuk membaca satu buku tuh kita perlu 3 jam. Itu berarti. Oh, berarti kalau 400 kata per menit membutuhkan waktu 3 jam. Ya. Si Rina kecepatan membacanya 500. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk Rina itu berapa? Kan nggak tahu X ya berarti. Nah, ini datanya. Datanya pasti bentuknya seperti ini, teman-teman. Terus kita tulis ini lurus atau terbalik. Lurus atau terbalik. Lihat caranya gini. Ini kan berarti yang dibandingkan itu adalah kecepatan ya. Kecepatan membaca. Kecepatan membaca tuh. Kecepatan baca dibanding dengan jam waktu berarti. Dibanding dengan waktu. Nah, lihat. Kalau saya kecepatan bacanya makin naik, berarti saya untuk membaca satu buku harusnya makin turun dong. Bayang nggak? Kalau saya cepat nih bacanya, saya 1000 kata per menit bacanya. Berarti membaca dalam satu buku tuh harusnya cepat banget gitu ya. Berarti waktu membaca untuk satu buku tuh lebih cepat gitu ya. Nah, berarti kalau ini berbanding terbalik. Karena semakin cepat kecepatan membaca saya, waktu yang diperlukan untuk membaca buku jadinya makin cepat ya. Bikin kayak gininya, masukin angkanya 400 di sini, 3-nya berarti di bawahnya. Masukin 500 di sini, berarti X-nya di bawahnya. Kali silang. Berarti 400 kali 3, 1200 dibagi 500 sama dengan X-nya ya. Berarti ini kita coret X-nya berarti 12 dibagi 5. 12 dibagi 5 itu 2,4 ya. 2,4. Nah, ini 2,4 jam ya. 2,4 jam. Nah, tanyanya menit nih. Berarti 2,4 dikali 6. Kali 6 kali 60 menit ya. Atau jadinya 24 dikali 6. Berapa 24 kali 6? Nah, ini gampang ya. 6 kali 2 itu kan 12. 4 kali 6 24, jadinya 144. Nah, teman-teman latihan ya, ngitung cepatnya ya. 144 menit. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita ke soal tipe yang baru nih. Perbandingan permen Nisa, Meli, dan Doni. Nah, berarti ini perbandingan Nisa, Meli, dan Dona ya. Kayak gini, NMD. Sementara jumlah permen Nisa dan Mei adalah 55. Jumlah permen 3 orang tersebut adalah jumlah orang ya. Jumlah 3 orang. Nah, berarti kalau jumlah 3 orang, kita jumlahin ininya. 6 tambah 4 tambah 2. Dibagi, kita lihat di sini kan, kita pengennya Nisa ditambah Meli ya. Oh, kita tulis abjadnya deh, biar nggak pusing ya. Jumlah total. Nah, berarti kalau jumlah total tuh N ditambah M ditambah D. Terus di sini ada jumlah Nisa dan Meli ya, yang kita tahu. Dibagi Nisa dan Meli, dikali 55.
Ya. NMD-nya berarti kan 6 ditambah 4 ditambah 2. NM-nya berarti 6 tambah 4 aja. Kali 55. Berarti 12 dibagi 10 dikali 55. Bagi 5 guys. Bagi 5 ini 11. Bagi 5 ini 2. Ini jadinya 6. Nah jadinya 6 dikali 11. Nah jawabannya yang C. Nah jadi untuk caranya yang kayak gitu tuh ya tinggal dijumlahin aja teman-teman ya. Coba sekali lagi. Ada lagi kok soalnya yang kayak itu banyak. Nah ini. Perbandingkan kelereng Anton. Di sini katanya perbandingan Anton, berarti sini An ya, yang 3 itu Ahmad. Semua ini. Ahmad sama Andri. Andri. Ade aja ya Andri ya. Jika jumlah kelereng Anton dan Andri 90 berarti maka kelereng ketiganya. Nah ini kan yang tadi kan, berarti jumlah sama dengan apa? Jumlah itu 3. Jumlah itu kan berarti jumlahin semuanya ini. An ditambah ditambah Ad dibagi ini Anto dan Andri. Anto dan Andri. Dikali ini 96 butir. Anton, Ahmad, dan Andri itu berarti 3 ditambah 7 ditambah 9 ditambah Anton tambah Andri. Ini ya 3 tambah 9. Kali 96. Oke, nggak muat. Saya tulisnya gede. Berarti 19 dikali 96, 12 ya. Kita bagi ini dengan 3. Ini bagi 3, 4. Ini bagi 3, 3, 2. Ya. Oh ini bisa dibagi 4 lagi. Jadinya 8. 8 dikali 19 berarti ya teman-teman ya. Di atas ya. 8 kali 19. Berarti kan 8 dikali 20 dikurangi 1 ya. Biar cepat ya. 8 kali 20. Ini hapus dulu si Anton Andrinya. Yuk 8 kali 20 berapa? 160. 8 kali minus 1 min 8. Jadinya 152. Yang B. Selisih. Sama aja sih konsepnya. Bentar saya baca dulu nih. Di satu universitas diketahui perbandingan mahasiswa laki-laki adalah 5:3. Oke, laki-laki dan perempuan 5:3 ya. Berarti ini L. Hapus dulu. Berarti ini T, P ya. Ini P, ini L. Jika selisih perempuan dan laki-laki, nah selisih perempuan dan laki-laki adalah 30, maka jumlah perempuan dan laki-laki berapa? Oke, yang ditanya itu adalah jumlah ya. Berarti ya di sini yang atasnya penjumlahan, tapi yang kita punya apa? Yang kita punya di soalnya adalah ini adalah selisih. Ya berarti selisihin aja perempuan kurangi laki-laki kali 30. P ditambah L 5 tambah 3, P dikurangi L berarti 5 dikurangi 3 kali 30. Jadi boleh aja kayak gitu ya tadi siapa? Dimas ya. Berarti jadinya 8, 2 kali 30, 4 gitu ya. 4 kali 30, 120. Jadi E ya penjumlahannya ya. Gitu teman-teman ya cara cepatnya. Nah, jadinya nggak perlu dihitung manual. Sip, bagus. Hartono E ya. Lagi nih. Perbanding. Kalau soal-soal yang tipe kayak gini teman-teman di apa satuannya harus samain ya tipsnya ya. Satuan harus sama. Ini wajib ini mah. Misalnya ini nih. Kan di sini 45 km per jam mobil ya. Di sini motor 9.000 km per jam. Ya. Berarti si mobil ini 45 km per jam. Kan ditanyanya perbandingan mobil bagi motor ya. Berarti mobil dibagi motor. 40 km per jam dibagi 9.000 meter per jam. Nah jamnya udah sama, bagusnya jamnya udah sama. Tinggal kilometer dan meternya. Ya berarti kan kilometer itu ke meter dikali 1.000 ya. Nah itu juga jangan lupa berapa tuh. Ketika hujan datang, mari dengar cerita. Ketika hujan datang. Kok ini jadi deh sih. Ketika hujan datang, mari dengar cerita mama. Ya.
ketika hujan datang, mari dengar cerita mama. Oke. Nah, berarti kalau 45 km kan dari sini nih. 1, 2, 3. Nah, ada 3 kali naik. Berarti dikali nolnya ada 3 gitu. Tambahin nolnya 3. 1, 2, 3. Ah, ini jadi meter sekarang. Ya, kalau turun jadi kali, ingat. Udah masih ingat atau udah lupa nih? Kalau naik jadi bagi ya. Nah, itu kadang-kadang kepake juga nanti teman-teman di tes CPNS ya. Kalau turun kali, kalau naik bagi. Jangan lupa ya. Biasanya kan pelajaran SD suka udah lupa ya biasanya. Nah, kita sambil review-review lagi ya. Berarti ini coret. Oh, ini meter per jam ya. Nah, berarti 45 itu dibagi 9, 1 ya. Berarti 5 banding 1. D, berarti ya. Oke, mantap. Lanjut. Nah, ini kenapa jadi aritmatika lagi? Apa-apa ya. Kelewat kayaknya. Ini soal aritmatika lagi, teman-teman. Ini A-nya 34 pangkat 25 dikurangi 34 pangkat 24. Dan B-nya 34 pangkat 24. Ini yang harus diingat ini sih sifat dari sifat dari pamangkatan tuh gini ya. AM ditambah N itu jadi apa? AM dikali AN ya. Nah, ini yang harus diingat teman-teman. Saya merahin ya. Nah, kenapa kita pakai itu? Karena di sini nih. Ini kan yang lain 24 ya. Nah, teman-teman tuh nanti harus lihat oh di sini kalau pangkatnya 24 semua, ini 125 nih. Kita ubah aja ini jadi 24. 24 ditambah 1 kan ya 25 tuh. Ya, kayak gitu. Nah, ini kan penjumlahan pangkat. Nah, kalau penjumlahan pangkat tadi jadi perkalian di sini lihat tuh, jadi perkalian. Berarti ini jadinya 34 pangkat 24 dikali 34 pangkat 1. Ya. Nah, ini kan sama ini. Oh, sama tuh. Sama. Berarti kalau sama bisa didistributifkan. 34 pangkat 24. Di sini ada dia 34 pangkat 1. Di sini ada itu sebenarnya kan dikali 1 ya. Nah, berarti ada 1. Itu ya. Berarti yang ini 34 pangkat 24 dikali 33. Sedangkan si B cuma 34 pangkat 24 aja dikali 1. Nah, gede mana? Ini kan sama-sama ada 34 pangkat 24-nya. Tapi yang ini dikali 33, yang ini dikali 1. Ya otomatis gede yang A ya. Berarti B jawabannya. Kayak gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebentar lagi mau beres. Nah, untuk soal yang ini. Oh, ini. Untuk soal ini bukan A ya, ini P maksudnya. Jika P sembarang. Nah, teman-teman jika P sembarang nih, apa isinya? Jika P sembarang, isinya adalah ya. Iya gitu, kita cek dulu ya, teman-teman takutnya salah. Pede banget gitu ya. Cek dulu aja nggak apa-apa. Oke, kalau P-nya 0. Kalau P-nya 0 berarti X-nya minus 5, Y-nya 4 ya. Lebih gede Y. Kalau P-nya 10, ya pilih 10 yang gede aja. Berarti X-nya kan 300 ya. 300 kurangi 5. 300 kurangi 5, 295. Y-nya 200 tambah 4, 204. Oh, sekarang jadi gede X-nya ya. Udah nih. Ada 2 yang berbeda kayak gini. Berarti isinya tidak dapat ditentukan. Sikat aja lah kalau nemu A sembarang gitu. E lah gitu. Tapi saya nggak jamin itu benar juga ya. Tapi itu kemungkinan besar benar. Tapi nggak tahu kalau dipastikan saya nggak berani juga. Makanya dicek juga aja teman-teman ya. Cek yang ngasilin kalau ada 2 berarti ya salah. Nih 1/5 dibagi berarti ya berbanding tuh ya. Berbanding 3/7. Nah, ini konsep nih. Kalau bagi itu jadi kali, boleh jadi kali, tapi ininya harus dibalik ya. Si 3/7-nya dibalik. Jadi 7 dibagi 15 ya. Berarti atau kalau ditulis dalam kata-kata 7 berbanding 15. Ada?
C ya. Oke, selanjutnya jika A berat total X kotak yang masing-masing beratnya Y. Nah, jadi kalau A ini adalah ada kotak gitu ya. Ada X kotak, banyaknya ada X kotak dan masing-masing beratnya Y. Ya, berarti ini kan apa nih? Ini berarti Y dikali X ya. Ya dikali X. Terus yang B. Yang B itu adalah berat total Y. Berat total Y kotak. Nah, berarti ini kotaknya sekarang kalau yang B itu kotaknya ada sebanyak Y. Yang masing-masing ini X. Ya, berarti kalau ini dia X dikali Y. Y dikali X dikali Y itu sama aja. Berarti C sama dengan A kali B. B ya. Nah, atau jangan pakai berat ini. Kita coba ya, jangan pakai ini ya. Nah, dianggap aja sudah lahir, udah paham, udah handal gitu ya menggunakan garis bilangan. Kita tandain aja mana yang paling gede, yang paling kecil, mana yang paling kecil. Yang paling kecil tuh yang gede ya. Ininya bawahnya yang gede. Berarti ini kecil ya, 1. Yang paling gede ya berarti dia 2. Ini yang minus. 2 dikurangi 1 berarti 1. 1 dikurangi 2 minus 1. Oh, berarti gede yang X. Nah, cepet kan jadinya. Mantap ya. A ya. Piki yang mana yang nggak paham? Yang kotak. Coba di sini dibaca lagi. Jika A berat total X kotak. Jadi ada X kotak. Ada kotak banyaknya X. Ya, bayangin ya. Ada kotak banyaknya X. Masing-masing kotak beratnya Y. Ya. Coba. Kalau misalnya ini saya punya A. 3. Ini 3-nya ada sebanyak 5 buah. Berarti gimana? Ya berarti kan 3 kali 5 ya. Yang juga sama berarti Y kali X. Itu ya. Berarti kalau yang ini yang B sebaliknya ada kotaknya ada sebanyak Y. Masing-masing kotak ada X beratnya. Berarti X kali Y gitu ya. Paham? Piki? Paham ya? Oke, yang ini udah. Sekarang yang ini. Nih. Nah, ini kita pakai cara biasa ya, jangan pakai cara tipus. Kenapa? Karena di sini bukan bukan apa? Nggak berhenti ya pekerjaannya, nggak bisa berarti. Ya cara biasa aja nggak apa-apa. Nih berarti kan 24 orang pekerja mengerjakan selama 20 hari. Ini tadi yang pengen biasanya ya. Nah, ini sekarang cara biasanya. Ini 24 orang, suatu pekerjaan akan diselesaikan oleh 24 orang selama 20 hari. Berarti 24 sama 20 hari pasangannya. Agar pekerjaan tersebut diselesaikan selama 15 hari, banyaknya tambahan pekerja berapa? Oke, tambahan pekerja ya. Nah, di sini teman-teman gini. Ini kan pekerja dengan hari ya. Kira-kira teman-teman, kalau pekerjanya ditambah makin banyak gitu ya, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan harusnya makin cepat ya. Semakin banyak pekerja, semakin cepat waktu yang dibutuhkannya. Berarti ini berbanding terbalik. Kenapa? Karena pekerjanya makin banyak, harinya malah makin turun. Nah, berarti terbalik. Oke, berarti kita pakai konsep yang ini, terbalik gituin. 24 di sini 20, 15 di sini X. Berarti kalau gitu 24 dikali 20 dibagi 15. Ini sama dengan X-nya ya. Kita bagi-bagi lagi. Ini 15 dibagi 3. Bagi 5. 3 bagi 5, 4. Ini bagi lagi 21, 8 ya. Nah, berarti 8 dikali 4. Berapa 8 kali 4? 32. Nah, apakah ini jawabannya? Salah ya. Salah kalau yang pilih D salah, hati-hati. Karena di sini yang ditanyakan apa? Tambahan pekerja. Ya. Padahal udah ada 24 orang. Ya, berarti kalau 24 orang biar nambah ke 32 ditambah 8 orang ya. Nah, jawabannya B. Tinggal 32 aja dikurangi 24. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman. Nanti saya kasih contoh kalau misalnya ada soal sembarang tapi ternyata hasilnya bukan tidak dapat ditentukan, tapi ada gitu ya. Nanti contohnya mana ya? Nah, misalnya gini, misalnya untuk A sembarang A kuadrat dengan
yang itu untuk sembarang. X sama dengan A kuadrat dengan Y sama dengan minus A kuadrat. Tentukan E-nya apa ya? Nggak ada E-nya deh, opsinya sampai D. Nah, kalau kayak gini, teman-teman kan nih ada A sembarang nih. Nah, A sembarang, nanti teman-teman langsung pilih D. Nah, ini hati-hati juga. Hati-hati juga teman-teman kalau misalkan nanti pilihnya D. Soalnya gini, kalau yang ini udah pasti nih A sembarang itu. Karena udah jelas gitu ya, kalau misalkan kita pilih 100, X-nya yang ini pilih 10, A-nya 10. Ini kan di sini jadinya 100, di sini minus 100. X-nya jadi lebih besar dari Y. Nah, tapi sebenarnya kalau mau ngebuktiin nggak bisa kayak gitu sih. Harus langsung semuanya gitu ya. Ya ini kan udah jelas ya, yang satu kan A kuadrat, yang satu minus A kuadrat. Kalau minus itu kan pasti selalu negatif ya, karena di sini kuadrat. Si A kuadratnya selalu positif, dikali yang selalu negatif, jadinya negatif. Jadinya nanti lebih besar jadi X. Tapi ini bisa sama dengan kalau A-nya 0. Kalau A-nya 0 kan X-nya jadi 0. Y-nya juga jadi 0 ya. Nggak ada minus 0 ya. Nah, jadi yang benar tuh C. Ya. Jadi juga jawabannya tidak dapat ditentukan. Tapi kemungkinan besarnya tidak dapat ditentukan biasanya tuh. Kayak gitu ya.